Paulus Santo Thomas, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan membuat video pembelajaran dengan materi memahami peran guru dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Suster Regina Sipayung MPD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Tulus. Perkenalkan, nama saya Siti Firjani Angelina Pandita. Saya Eko Juliana Sipayung. Saya Martia Gorip Pidina Sendiri. Saya Elizabeth Purba. Saya Sendiri Sunda. Saya Kurnasia Romanalo. Saya Dia Juma Situmnya. Saya Andrea Binti. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang memahami peran guru dalam pembelajaran. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengundang peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di tengah memberikan teladan. Yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, artinya di tengah membangun motivasi. Dan yang terakhir Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan semangat. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Menurut Umar Tri Raharja dan La Sulo tahun 1994 mengatakan bahwa pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peran guru sebagai pendidik artinya guru harus membimbing dan menumbuhkan sikap dewasa pada peserta didik agar menjadi pendidik yang baik. Guru harus memiliki standar kepribadian yang mencakup tanggung jawab, berwibawa, mandiri, dan disiplin. Seorang guru dikatakan sebagai guru tidak cukup hanya tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi ia harus merupakan seorang yang memang memiliki kepribadian guru dengan segala ciri tingkat kedewasaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab besar dan mendidik generasi masa depan. Bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakteristik setiap anak atau individu. B. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar dalam arti adalah orang yang mengajar. Tugas guru yang utama adalah mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya dengan menyampaikan materi pada proses pembelajaran, menggunakan strategi dan metode tertentu yang tujuannya agar peserta didik mampu dengan jelas memahami materi sehingga bagi seorang pengajar tidak begitu takut dengan sikap dan perilaku siswa karena hal tersebut bukanlah merupakan tanggung jawabnya. Seorang pengajar tidak mempersoalkan tentang tingkah lakunya. Nah, dapat disimpulkan bahwa guru pendidik dan pengajar tidak dapat dipisahkan. Karena itu, guru memiliki sebagai pendidik, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter pada anak didiknya, sementara guru sebagai pengajar memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya kita membahas tentang guru sebagai pembimbing. Menurut Wills 2003, peran guru sebagai pembimbing adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, pribadi maupun sosial, mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai bidang, baik ilmu, seni, budaya, dan olahraga. Nah, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pembimbing memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, pribadi, dan sosial, serta mengembangkan potensi siswa. Guru sebagai pembimbing dalam artian adalah guru yang berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu, ia tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai guru sebagai pelatih. Menurut Squeman,
pada tahun 2013 mengungkapkan salah satu yang harus dimiliki seorang pelatih yang berkualitas adalah jiwa kepemimpinan. Begitu pula peran yang seharusnya dilakukan oleh guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Para guru juga mendapatkan julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru harus mampu menggali kemampuan siswa untuk mengembangkan bakat-bakat terpendam dalam diri anak didiknya. Nah, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pelatih memiliki peran penting karena guru memberikan peluang yang besar bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajaran sendiri sebagai latihan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai guru sebagai penasehat. Penasehat adalah orang yang memberikan nasihat atau saran kepada seorang atau sesuatu. Penasehat biasanya memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam bidang tertentu. Guru sebagai penasihat dianggap menjadi orang yang dapat dipercaya dan dibutuhkan nasihatnya untuk pendidik. Menurut Yestiani dan Jahwad pada tahun 2020, agar guru dapat menjadi panitia yang dipercaya oleh siswa, maka guru harus mendalami peran sebagai psikolog pribadinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai penasehat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan siswa, membentuk landasan yang kokoh untuk pengembangan mereka di sekolah dan di luarnya. Selanjutnya kita akan membahas guru sebagai inovator. Menurut Rustiana tahun 2014, guru sebagai inovator merupakan tindakan gagasan atau suatu yang dipandang baru oleh individu dan kebaruannya bersifat asli dan terukur. Yang artinya, guru sebagai inovator adalah guru yang mampu mempengaruhi dan menciptakan hal baru dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa dan guru. Inovator juga dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan lokal maupun global serta memajukan perkembangan anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas guru sebagai model dan teladan. Guru sebagai model dan teladan adalah guru berperan sebagai panutan bagi siswa dan orang lain. Seperti menurut Ki Hajar Dewantara, guru haruslah menjadi teladan dan seorang model sekaligus mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan perilaku berkarakter yang meliputi oleh pikir, oleh hati, dan oleh rasa. Artinya, peran guru sebagai model dan teladan yaitu guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia seperti guru dan sebagai teladan. Tentu saja kepribadian dan apa yang dilakukan guru akan mendapatkan sorotan peserta didik serta di sekitar lingkungan yang menganggap atau mengakui ia sebagai gurunya. H. Guru sebagai motivator. Menurut Arianti 2014, guru sebagai motivator memiliki peran penting dalam mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Guru sebagai motivator harus mampu memberikan semangat, menginspirasi, dan membangkitkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan yang positif. Hal ini meliputi pemberian pujian, umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta menantang. Dengan demikian, siswa merasa didukung untuk terus berkembang dan meraih prestasi. Artinya, guru sebagai seorang motivator memiliki peran dalam meningkatkan semangat dan gairah belajar siswa dengan baik. Peran guru sebagai motivator sangatlah penting dan penerapannya bisa dengan cara menunjukkan sikap ramah dan penuh pengertian terhadap siswa. I. Guru sebagai pembawa cerita. Pengertian guru sebagai pembawa cerita menurut Jerome Bruner 1990 dalam bukunya Acts of Meaning. Bruner menyatakan bahwa manusia memahami dunia melalui narasi. Dia mengatakan pentingnya bercerita dalam pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami konsep abstrak dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, guru sebagai pembawa cerita adalah pendidik yang menggunakan metode bercerita untuk menanamkan nilai-nilai moral dan pengetahuan kepada siswa. Cerita yang disampaikan bisa berupa kisah-kisah inspiratif atau perumpamaan yang relevan dengan materi yang diajarkan. Arti cerita itu adalah suatu hal yang sangat dekat dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Jika manusia hidup dalam sebuah lingkungan, maka dia perlu mengetahui identitas orang-orang di sekitarnya dengan cara bercerita. Yang artinya, dengan bercerita, maka guru akan dapat lebih mudah menyampaikan pembelajaran dan juga siswa akan lebih cepat mengerti pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai emansipator. Menurut Henry Giroux, pada tahun 1988, guru sebagai emansipator harus berperan dalam mengembangkan kesadaran kritis pada siswa terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Jadi, seorang guru sebagai emansipator adalah guru yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik terhadap siswanya, tetapi juga mengajarkan mengenai apa yang dimaksud kemerdekaan dan kebebasan, serta pembelajaran mengenai politik sehingga siswa dapat menjadi agen perubahan serta melawan penindasan. Kesimpulan dari materi ini, dalam memahami peran guru dalam pembelajaran adalah bahwa guru memiliki tanggung jawab penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi siswa. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, dan memberikan dukungan emosional serta akademis. Dengan memahami peran ini, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Bye!